Oke, tes. Selamat malam teman-teman semua. Ini baru ada Mas Leonis, Mas Maman, Mas Abdal, sama Mas Reza ini. Sepi ya. Halo, halo. Apakah ada? Oke, Mas Reza ada ya. Oke, kita tunggu 5 menit lagi deh kayaknya ya. Baru ada 4 orang nih. Sepi sekali nih sumpah nih. Lagi jam masuk isya kali Pak. Oh iya mungkin ya, Mbak bisa ya. Oke, silakan yang belum sholat bisa sholat dulu.
Oke, ini masih ada 5 orang ya. Mungkin kita mulai saja nggak apa-apa ya. Sambil yang lain mungkin sedang ada urusan, jadi belum bisa merapat. Oke, sudah hadir semua ya di sini ya. Mas Leonis hadir, ada ya. Mas Abdal ada. Hadir Pak. Oke. Mas Reza hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Mas Maman tadi sedang di jalan sepertinya. Terus Mas Ridwan ada ya? Ada Pak. Oke, benar ini lagi pada di Grand Pacific. Kayaknya sedang ada ini ya. Sedang bertugas ya. Tadi juga saya sempat ketemu dengan Mas Fajar, sedang ada project di mana itu namanya di Grand Pacific. Mungkin sedang ada urusan. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Kita mulai saja ya teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, nah, ini sudah ada Mas Fajar juga. Oke, materi kali ini kita masih berbicara soal remote-remote. Wah, remote-remote. Cek Mas Fajar sudah di rumah ya ini ya. Maaf Pak, Kayaknya baru sampai rumah tadi ada acara Pak. mantap. Ini lagi pada Maaf. di Grand Pacific ya kayaknya Mas Ian ya. Katanya Mas Ridwan ini ya. Ini Mas Doni, Mas siapa? Siapa aja sih Mas Doni, Mas Ata Inggih, mungkin. Itu masih apa? Mas Inggi ya? Inggih. Oh. Kalau tadi sih Pak, maaf ya Pak, timbuk sebentar. Tadi Mas Rifki Setiawan tuh izin Pak sama saya beli, Mas Rifki lagi nemenin bapaknya di rumah sakit pernah atau lagi Oke, cek gitu. oke. Nggak biasain karena nggak ada sinyal. Siap-siap. Mungkin semoga ini ya. Kita berdoa semoga diberi kesembuhan. Mas Rifki ya. Mungkin yang lain juga pasti lagi izin ya, Mas siapa? Mas Inggi, Mas siapa? Doni ya. Mas Ata ada kabar? Nggak tahu ya. Apa Nggak jangan-jangan tahu. pada lupa kuliah Pak? Jangan lupa pada kuliah. Ya mungkin ya. Lagi pada ribet di proyeknya mungkin. Oke, tidak masalah ya. Oke, saya presensi dulu ya. Di sini ada Mas Fajar, ada Mas Reza ya. Mas Reza ada ya. Terus Mas Abdal Ada Pak. dan Mas Maman. Terus kemudian Mas Ridwan. Ridwan. Terus sama Mas Leonis Firdaus. Oke. Ada Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mari kita mulai saja ya. Oke, saya share screen dulu. Minggu lalu kita masih berbicara soal apa itu namanya remote ya, remote method. Jadi itu adalah salah satu metode untuk antara klien dan server untuk saling berkomunikasi. Kalau kemarin kita berbicara soal RPC, remote prosedur call, nah itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi antara sebuah komputer dan
komputer yang lainnya seperti itu ya, yang difungsikan untuk menjadi klien dan server. Nah, sedikit rewind ya soal kemarin RPC. Jadi beberapa kegunaannya adalah digunakan untuk meremote yang pertama, terus kemudian dia juga bisa memberikan prosedur ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi antar jarak jauh, bahkan juga bisa bertukar informasi sampai ke arah data. Cuman dia base-nya adalah di jaringan seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan bahas soal remote juga, yaitu remote method invocation. Itu hampir sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan. Nah, oke, langsung saja. Jadi ini adalah RMI dan RPC. Yang pertama RPC. Jadi kalau RPC kan memanggil fungsi yang berada di komputer lain. Nah, komputer lain itu bisa jadi sebuah server. Terus kemudian yang kedua, kalau RPC juga dia berkomunikasi di atas sebuah jaringan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, dia bisa marshal data atau bisa bertukar data. Cuman untuk RPC sendiri biasanya tipe-tipe datanya terbatas, bahkan misalkan kalau kita remote tidak semua bisa kita lakukan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau RPC sendiri dia cenderung memakai Interface Definition Language atau IDL, yaitu bahasa pemrograman sederhana untuk menganalisis dan menafsirkan data digital seperti gambar. Nah, itu adalah RPC. Nah, kemudian kita berbicara soal RMI, yaitu Remote Method Invocation atau disingkat RMI. Nah, kalau RMI sendiri implementasi sebuah RPC tapi menggunakan JavaScript atau pemrograman berbasis Java. Nah, terus kemudian dia juga bisa menghandle atau marshalling data di antara sebuah jaringan seperti itu. Terus kemudian kalau di RMI sendiri dia mentransfer objek berbentuk JavaScript atau pemrograman Java. Nah, terus kemudian di RMI sendiri dia tidak membutuhkan IDL atau Interface Definition Language. Jadi tidak membutuhkan komputer, tapi memang dia base-nya sama. Base-nya antara kita berkomunikasi antara klien dan server, tapi juga bisa jadi nanti server pun juga ke arah server seperti itu. Nah, oke, kita bahas langsung saja. Nah, Remote Method Invocation atau RMI adalah suatu application programming interface yang memang dia dibuat oleh pemrograman Java gitu ya. Nah, RMI sendiri memungkinkan atau meminta suatu metode pada objek yang ada di dalam ruang alamat yang lain. Nah, beda proses atau sebuah program. Jadi nanti saya beri contoh, sekarang banyak banget yang menggunakan metode RMI ini untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai gitu ya. Nah, dia dapat berbeda pada sebuah komputer yang sama atau bisa juga menggunakan komputer yang berbeda dari jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian melalui RMI, objek yang berjalan dalam suatu JVM itu namanya Java Virtual Machine pada suatu komputer. Itu dari sisi kliennya. Terus kemudian dia dapat meminta atau eksekusi metode pada objek yang hadir di Java Virtual Machine yang lainnya dari sisi server seperti itu. Jadi based on-nya middleware-nya nanti adalah API atau pemrograman berbasis Java seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, aplikasi RMI seringkali terdiri dari dua program terpisah, yaitu antara server dan klien. Nah, aplikasi server semacam ini biasanya membuat objek menjadi sebuah remote. Dia menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses, serta menunggu klien memanggil metode dari objek-objek remote tersebut. Oke, paling simpelnya adalah sebuah aplikasi
ini ya, teman-teman di sini sering memakai ini ya, marketplace ya. Shopee, terus Bukalapak, Tokopedia, Blibli, terus apa lagi? Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JDID, Blibli, nah, semacam itulah. Nah, RMI-nya di mana? RMI-nya adalah mereka bisa memproses ya, jadi dengan menggunakan server yang berbeda. Misalkan gini, saat kalian berbelanja ya, berbelanja di situ ada interoperability-nya antara sebuah perusahaan Tokopedia dan yang paling simpel perusahaan apa? Perusahaan apa namanya pengiriman barang atau ekspedisi, yaitu JNE, JNT, terus ke pos, terus si cepat dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka saling terkoneksi. Nah, itulah koneksinya dari RMI. Jadi kita bisa melacak tapi menggunakan aplikasi Tokopedia. Nah, misalkan gini, teman-teman beli barang nih ya, beli barang di Tokopedia misalkan ya, terus menggunakan jasa layanan pengiriman JNE misalkan ya. Nah, otomatis dari Tokopedia itu dia meminta layanan dari JNE untuk mengetahui live tracking dari apa yang sedang dibeli seperti itu. Misalkan produknya lagi apa namanya lagi dibungkus atau sedang ada di gudang mana sampai nanti proses selesai pun juga ke record. Nah, itu adalah contoh simpel dari RMI ya. Nah, dia kita sebagai klien kita kan nggak perlu membuka apa namanya aplikasi JNE atau mungkin aplikasi ekspedisi yang lain, tinggal kita lihat saja. Nah, oh ternyata dia kita bisa lihat menggunakan aplikasi Tokopedia, di situ sudah ada apa namanya nomor resinya. Nah, nomor resinya terus kemudian kita lihat itu barang sudah sampai mana dan kira-kira sedang di posisi apa sampai mungkin apa ya dikirim dibawa oleh kurir pun juga ke record seperti itu. Nah, benar ya teman-teman ya. Terus kemudian sisi yang lain juga, misalkan kalau teman-teman menggunakan apa namanya sekarang kan ada ini ya, ada namanya Goto ya, Gojek Tokopedia, itu tahu ya teman-teman ya. Nah, Gojek Tokopedia kan itu mereka saling kerjasama ya teman-teman. Cuman memang aplikasinya kan berbeda tuh. Tokopedia ada sendiri, Gojek ada sendiri. Sorry, hilang. Nah, Gojek ada sendiri. Nah, kalau teman-teman mungkin beli barang itu masih satu area. Jadi misalkan kadang-kala kalau aku sendiri itu sering banget apa namanya belanja di marketplace. Terus kemudian saya juga langsung menggunakan pengiriman instan ya. Nah, di pengiriman instan pun kita bisa langsung tahu. Jadi hampir sama dengan aplikasi Gojek ya. Aplikasi Gojek misalkan saya belanjanya di Tokopedia nih. Nah, di Tokopedia kan terkoneksi dengan Gojek tuh. Nah, di situ saya bisa tahu tuh, bisa live tracking seperti itu ya. Misalkan barang kurirnya atau mungkin di ojek online-nya itu baru sampai di toko nih, baru ngambil barang. Nah, kemudian dari toko baru diantar. Nah, itu pun sampai ada live trackingnya. Dan dia bisa real time seperti itu. Itu adalah salah satu kegunaan dari remote method invocation seperti itu. Nah, terus kemudian, nah salah satu keuntungannya dari RMI adalah kemampuan untuk download bytecodes atau kode dari suatu objek kelas jika kelas tersebut tidak terdefinisikan di virtual machine penerimanya. Nah, maksudnya misalkan kayak tadi apa ya Gojek dan Tokopedia contohnya ya. Misalkan kita tidak punya aplikasi Tokopedia, aplikasi Gojek misalkan, kita cuma punya aplikasi Tokopedia. Nah, gitu ya. Kita tidak perlu apa ya ngelihat ke aplikasi Gojeknya, tapi langsung bisa kelihatan di aplikasi Tokopedia-nya barang sedang ada di mana seperti itu. Terus mau sampai mana,
terus sampai diterima. Nah, kita nggak perlu membuka aplikasi yang lainnya, tinggal langsung terkoneksi dan terinteroperability antara Gojek dan Tokopedia-nya. Sesimpel itu. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian tipe-tipe dan metode objek kelas yang terletak dalam satu virtual mesin dapat dikirim ke virtual mesin yang lain yang mungkin saja bisa remote. Nah, jadi itu tadi seperti yang tak bilang, kita tidak perlu membuka aplikasi yang lainnya, jadi kita langsung bisa lihat di aplikasi utamanya seperti itu. Nah, sifat-sifat objek yang terkirim ini tidak berubah sama sekali. Jadi memang benar-benar apa ya? Benar-benar sama ya, karena memang dia sudah terintegrasi, bahkan sistemnya juga udah baik gitu ya. Kalau kita mau komplain pun juga sangat gampang, bahkan di situ itu detailnya pun sudah ada. Detailnya hampir sama dengan kalau kita menggunakan aplikasi Gojek ya. Jadi sudah ada nama drivernya, sudah ada profil drivernya, nomor handphone dan lain-lain. Apabila misalkan barang kita mungkin tidak sampai atau kok lama nyampainya, kan kalau instan kan otomatis kayak kita ngegosen ya teman-teman ya. Jadi misalkan si pihak toko marketplace-nya Tokopedia itu tinggal apa ya, bukan order manual lewat ini ya, bukan order manual lewat Gojeknya ya, tapi dari aplikasi Tokopedia-nya itu langsung sudah di set untuk pengiriman instan, dan itu langsung pihak dari aplikasi Gojeknya yang memproses. Nah, jadi bukan misalkan gini, kalau misalkan sebuah apa ya, sebuah pembeli untuk membeli barang ya, terus kemudian dari toko, baru toko itu pesan melalui aplikasi Gojek dulu, enggak, tapi sudah terintegrasi dengan aplikasi marketplace itu tadi. Jadi tidak perlu kita harus cari driver lagi, mungkin harus apa namanya, harus ngepoin ini tempat alamatnya di mana, tidak perlu. Jadi sudah langsung barang sudah ready, oke, pesan driver, nah otomatis langsung masuk driver dari Gojek seperti itu. Sekarang yang bisa kayak gitu itu baru Tokopedia ya kayaknya ya. Kalau di Shopee itu saya belum bisa sampai ke arah live tracking. Tapi beberapa kali kalau pakai Tokopedia itu benar-benar real time. Ada yang pernah nyoba nggak belanja seperti itu? Dari teman-teman mungkin misalkan pengen barangnya cepat sampai ya menggunakan itu pengiriman instan seperti itu. Asalkan yaitu tadi ya masih dalam satu cakupan area. Nah misalkan luar kota ya nggak bisa pakai instan seperti itu. Ada yang pernah belanja kayak gitu? Apa kalau itu kan kalau konsepnya itu kalau sama Shopee Food juga hampir mirip toh Pak. Hampir mirip. Cuman maksudku lebih ke arah ini ya. Kita ngomongin soal marketplace-nya dulu. Nek Shopee kan antara Shopee Food, terus Shopee aplikasi, terus Shopee driver kan itu beda ya. Maksudnya beda aplikasi, misalkan driver sama Shopee marketplace-nya. Cuman Shopee Food-nya kan masuk di Shopee sendiri ya kayaknya ya. Ya. Iya sih, bener ya. Ya jadi hampir sama sebenarnya sistemnya. Cuman yang mau saya bahas di sini lebih ke arah ini apa namanya, dua perusahaan yang berbeda mungkin ya. Dua perusahaan yang berbeda antara Gojek dan Tokopedia kan kemarin sudah berkolaborasi apa kerjasama lah, pada intinya seperti itu ya. Terus terciptalah namanya GoTo ya, Gojek Tokopedia, benar ya, seperti itu. Nah bahkan aplikasi semacam Gojek, terus nek aplikasi setahu saya kalau di platform Gojek ya, driver itu beda. Terus merchant itu maksudnya ini tokonya, itu warung deh, warungnya itu beda. Terus pelanggannya juga beda. Jadi ada 3 aplikasi dia yang saling berintegrasi, bener ya. Soalnya saya dulu pernah juga apa namanya, pernah juga sempat jadi
Jadi apa ya? Jadi merchantnya Gojek. Nah, seperti itu. Jadi saya dulu sempat jualan juga di Gojek. Jadi dulu kalau buat di mana itu namanya di warung itu namanya aplikasinya Gobis apa ya kalau nggak salah. Terus kalau di driver itu driver driver Gojek apa ya kalau nggak salah. Terus kalau aplikasi buat pelanggan sendiri kan langsung ke arah Gojek. Nah, jadi sudah ada 3 aplikasi yang saling berkaitan seperti itu ya. Nah, semua sistem harusnya sudah kayak gitu ya. Jadi sekarang itu apa ya? Karena kebanyakan para pelanggan itu ribet ya. Maksudnya ribetnya itu gini. Kita nggak tahu nanti kasusnya itu aneh-aneh ya. Makanya kan sekarang integrasi sistem itu harus penting banget supaya tidak ada kesalahan. Nah, seperti itu. Bahkan apa namanya kesalahan sedikit aja akibatnya juga bisa fatal gitu ya. Seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan bermain banyak aplikasi itu kayak misalkan kalau tadi Gojek 3 aplikasi, belum yang sampai berbanyak aplikasi itu kan juga ribet ya integrasinya gimana. Nah, keuntungan menggunakan RM itu metodenya seperti itu. Jadi memanggil antara Java aplikasi ke aplikasi yang lainnya itu langsung simpel saja seperti itu. Sangat membantu banget ya. Oke, saya lanjut dulu. Terus kemudian di sini ada namanya remote interface, remote object, dan remote method. Nah, aplikasi terdistribusi, contohnya tadi, dengan Java RMI terdiri atas interface dan kelas. Jadi dia sudah terdiri antara usernya itu siapa saja. Interface-nya itu untuk siapa saja pemakainya. Kalau misalkan yang tadi kan ada antara pengguna pelanggannya atau kliennya, terus ada juga dari drivernya juga, terus ada juga dari merchant itu kan nggak mungkin di satu aplikasi yang sama. Nah, pasti nanti ngaturnya ribet, makanya harus ada beberapa apa namanya aplikasi yang lainnya yang membantu untuk meremote itu tadi. Seperti itu. Jadi dia sebenarnya metodenya metode remote seperti itu. Nah, terus kemudian interface mendivisikan metode tadi, kelas mengimplementasikan metode yang didefinisikan di dalam interface. Makanya kan misalkan sistemnya gini, kalau kita mau order ya sekarang di Gojek itu pertama itu Gojek dari pelanggan order ya. Terus kemudian dari pihak aplikasi Gojeknya itu ke arah ininya dulu, ke arah merchantnya dulu, ke arah tokonya dulu. Nah, ke arah toko, baru kalau toko udah di apa ya di approve, baru masuk ke driver. Nah, dari driver ngambil ke toko, kemudian dari driver juga nganter ke customer seperti itu modelnya. Jadi kalau dulu kalau nggak salah modelnya acak ya teman-teman. Jadi modelnya gini. Nah dulu itu saya karena saya pernah memakai itu. Nah dulu itu modelnya dari pelanggan itu langsung ke driver dulu ya. Driver baru kalau udah dapat drivernya baru yang ke warungnya dulu. Nah seperti itu. Karena memang apa namanya agak ribet ya proses seperti itu. Misalkan warungnya sedang tutup, warungnya sedang apa kan tidak terdeteksi ya. Nah, pernah dulu kasus kejadian itu saya sampai karena saya yang punya, saya business owner ya waktu itu ya. Jadi saya buka apa namanya, buka aplikasi di situ ya, buka aplikasi tapi bukan melalui approve dari saya. Nah, tiba-tiba si driver itu datang ke rumah kan, kok warungnya tutup. Nah, seperti itu. Sedangkan waktu itu kesalahan saya adalah saya belum mengclose. Nah, mengclose otomatis drivernya dulu yang udah dapat nih ke sana, kecelik. Saya pernah dimarah-marahin di telepon, kok nggak ditutup dan lain-lain. Akhirnya mereka merubah sistemnya. Nah, jadi dari pelanggan ke warung dulu, baru warung nyari driver. Sekarang modelnya seperti itu.
kasusnya karena memang banyak ya, sampai saya dulu sampai dimarah-marahin, Pak ini. Nah, saya karena waktu itu saya lupa apa namanya mematikan aplikasinya, tapi di situ modelnya ya langsung masuk aja, orderan itu langsung masuk. Jadi tidak ada proses harus di-approve dulu, harus diterima dulu. Nah, otomatis kan driver langsung wis banter-banter ke sana, aplikasi apa warungnya tutup ya akhirnya rodo ruwet. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya di remote interface, remote object, remote method ini objek perwujudan dari kelas yang mempunyai metode tersebut yang dapat dipanggil dari jauh. Disebut dengan remote object. Jadi memang apa ya? Kalau base-nya seperti itu, dia itu memang remote ya. Jadi sudah ada metode remote antara objek satu dengan objek yang lainnya. Jadi itu pasti sudah terintegrasi bahkan dengan berbeda aplikasi. Nah, itu ya asalkan tetap dengan terkoneksi sebuah jaringan. Itu yang paling penting. Nah, suatu objek akan menjadi remote jika mengimplement suatu remote interface yang mempunyai karakteristik sebagai berikut seperti itu. Jadi ada beberapa karakteristik. Yang pertama, RMI memperlakukan remote object berbeda dengan yang non-remote object ketika objek tersebut dikirim ke virtual mesin yang lainnya. Jadi kita berbicara saat Gojek itu tadi ya, paling simpel dan paling enak sebenarnya ya. Paling enak Gojek itu ya. Karena memang itu yang ada dulu ya, dan memang yang mengimplementasikan ojek online pertama kali. Nah, apa ya, saat ini Gojek itu jadi kebutuhan yang lumayan ini ya, lumayan membantu banget ya. Maksudnya apa namanya, dulu kita mau apa-apa itu ya harus keluar, harus ngeluarin motor dan lain-lain. Nah, ini sudah menggunakan sistem dan memang metodenya itu adalah remote itu tadi gitu ya. Apa namanya, kalau misalkan sebuah aplikasi yang saya bahas tadi Gojek itu kan punya beberapa virtual mesin yang tadi ya. Jadi sudah ada buat driver, sudah ada buat pelanggan, sudah ada juga buat warungnya. Nah, seperti atau merchant kalau di Gojek itu namanya. Nah, kita tidak perlu modelnya gini, kita tidak perlu apa ya, yang penting asalkan aplikasinya itu aktif aja terus. Aktif aja terus. Nah, yang memanggil atau yang meremote kan otomatis dari server pusatnya ya. Jadi modelnya misalkan kalau nyari driver pun areanya yang dekat-dekat. Karena memang dia mendeteksi paling area berapa radius kilo gitu. Nah, seperti itu. Baru itu yang dapat buat drivernya. Nah, baru dari dia klasifikasinya lebih ke arah jaraknya dulu. Jadi jaraknya paling terdekat ya. Nah, kecuali misalkan kalau kondisi-kondisi tertentu yang memang apa ya, kondisi hujan, terus kondisi apapun kan itu banyak ya, driver itu mematikan aplikasinya karena memang kalau seperti itu jadinya males, bukan males ya, mereka itu males hujan-hujanan lah seperti itu ya. Nah, dimatikan otomatis dia mencari yang agak jauh-jauh. Nah, otomatis dia lihat dulu yang aktif itu siapa, itu yang bakalan kena seperti itu. Nah, terus kemudian selain membuat copy objek ke virtual mesin penerima, RMI mengirim satu remote stub untuk satu remote objek. Jadi kalau di apa namanya, kalau di RMI itu ada antara klien dan server itu namanya stub, dan ada juga untuk server itu jatuhnya ke namanya skeleton seperti itu sebutannya ya. Jadi misalkan stub ini beraksi sebagai perwakilan lokal proxy untuk remote object tersebut dan untuk pemanggilnya remote referensinya. Nah, remote referensi memanggil metode pada stub lokal yang bertanggung jawab untuk memanggil ke remote object. Seperti itu ya. Jadi
sistemnya sudah by remote lah, intinya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan. Nah, kemudian fungsi remote method invocation RMI itu adalah memungkinkan kita mengirim objek sebagai parameter dari metode remote-nya. Sudah ada parameternya ya. Jadi misalkan kayak tadi sesuai jarak, terus kalau Gojek itu juga sampai main ke arah ini ya. Ada bintang-bintangnya, ada rating ya, rating lah ya. Ada ratingnya, nek ratingnya paling bagus itu jatuhnya ke arah gacor ya namanya ya. Gacor itu cepat dapat. Nah, seperti itu. Nah, sudah ada parameternya. Misalkan kalau orang ini rajin, orang ini apa namanya drivernya ya maksudnya ya. Drivernya ini rajin, drivernya ini cekatan, terus tidak banyak komplainan. Nah, itu kan jadi parameter tuh. Jadi dia bakalan sering dapat. Kalau di sering saya ngobrol sama tukang-tukang apa ojek online itu namanya gacor. Nah, aplikasi apa akunnya gacor. Nah, karena memang dia rajin ya. Jadi misalkan orderan tepat waktu, terus apa namanya dia juga rajin. Nah, itu jadi parameter. Gimana caranya? Misalkan kalau dari pihak penyedia layanan Gojeknya itu untuk apa namanya? Untuk tahu oh, orang ini bagus ya udah ini yang tak kasih terus. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi dalam jaringan. Jadi sekarang juga kalau Gojek itu apa ya perkembangannya dulu udah banyak ya. Kalau dulu cuman bisa apa namanya bisa Gojek, Gokar, GoFood. Nah, terus yang lain-lain sekarang sudah ada GoSend juga. Terus sudah ada GoMart ya. GoMart itu semacam belanja di minimarket ya kalau nggak salah ya. Terus ada juga Go apa ya. Sampai ke penyedia bisa bayar tagihan, bisa bayar bisa beli pulsa dan semacam layanan banyak yang bisa diaplikasikan ya di Gojek itu ya. Saya coba buka aplikasinya. Kalau saya memang pengguna Gojek banget. Kalau Grab itu agak ribet soalnya. Dan dia yang menurut saya lumayan stabil ya gitu ya. Nah, ada GoSend, GoPulsa, GoMed. Nah, jadi sudah ada apa namanya buat beli ini ya mungkin ya buat beli obat. Terus juga sudah ada GoBox ya. GoBox itu semacam antar barang gitu ya. Terus wah, banyak ya. GoFitness, GoService, GoTik, GoPlay, GoNews. Wah, semuanya sudah ada layanannya. Nah, dulu base-nya cuman GoRide sama GoCar dan GoFood ya. Sekarang sudah ada banyak pengembangannya. Dan memang tujuannya seperti itu. Kita dapat mengembangkan aplikasinya bisa dengan luas lagi. Nah, misalkan kalau GoTagihan kan otomatis kita kerjasamanya dengan layanan yang lain, misalkan PLN, IndiHome, terus apa namanya bisa beli pulsa juga. Wah, itu kan macam-macam ya sekarang jadi satu aplikasi aja sudah bisa dibuat semuanya. Wah, itu enak banget itu. GoPidget, wah, ini GoPidget, GoMassage ya berarti ya. Dulu saya pernah pakai GoMassage apa namanya ya? Bukan ya? Go apa ya dulu itu saya lupa tuh. GoPidget bukan GoPidget lah. Tapi sekarang kayaknya sudah jarang layanan itu GoMassage itu ya. Dulu saya pernah pakai waktu itu. Dulu pernah sekali itu waktu itu mesenin buat istri saya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi pengembangannya lebih enak, kita bisa memakai apa saja. Bahkan sekarang juga sudah ada layanan e-money ya. E-money, e-payment. Nah, itu kan kita juga bisa ngapa-ngapain aja. Nah, otomatis yang di situ itu banyak ya yang terintegrasi ya. Jadi bukan cuma dari pihak penyedia saja,
Jadi pihak-pihak yang lainnya juga terlibat seperti untuk pembayaran tagihan itu banyak ya. Bukan cuman internet, listrik, air, terus bahkan apa namanya BPJS itu juga bisa, semuanya sudah masuk lah sekarang ya. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot. Nek dulu saya misalkan mau bayar-bayar menggunakan m-banking itu juga, m-banking itu juga kan sudah terintegrasi buat e-payment yang banyak ya. Jadi sudah ada juga misalkan pembayaran untuk apa itu namanya, misalkan kita belanja nih di marketplace nih, sekarang kan sudah ada virtual virtual apa namanya, virtual, saya lupa. Jadi kita tinggal masukin metode nomor, terus sudah ada ini, sudah ada tagihannya berapa gitu ya, virtual transfer apa saya lupa. Kalau di bank itu virtual apa namanya, saya lupa, saya coba buka dulu ya. Virtual account ya. Jadi misalkan kalau kita belanja di marketplace, kita pembayarannya tidak perlu masukin nominal, terus mungkin masukin transfer ke bank mana, kemana. Nah, itu kan salah sedikit kan juga ribet ya, harus ganti sana sini dan lain-lain. Tapi sekarang menggunakan virtual akun aja udah ini, itu juga salah satu teknologi dari RMI ya. Jadi sudah ada metodenya, yaitu ada nomor, terus masukin nomor, sudah langsung tertera ini pembayarannya berapa, nominal berapa, tinggal bayar. Nah, dan itu tidak mungkin salah. Nah, seperti itu, enaknya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi, ini ada arsitektur Remote Method Invocation atau RMI. Jadi arsitektur RMI terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Remote Reference Layer. Nah, digunakan untuk menemukan lokasi remote object, membuat panggilan point to point dan relokasi secara otomatis. Nah, seperti aplikasi yang tadi. Terus kemudian ada stub dan skeleton stub. Nah, ini yang tak bilang client dan server. Dia merupakan interface antara aplikasi dan RMI system. Jadi dia yang menjembatani sebelum misalkan gini, sebelum kita kayak tadi ya transaksi, nah ada stub dan skeletonnya, nanti saya kasih tahu. Terus kemudian stub bertindak sebagai client proxy dan skeleton sebagai server proxy. Nah, terus kemudian selanjutnya ada transport layer, digunakan untuk membuat dan memelihara dua koneksi antara dua JVM Java Virtual Machine menggunakan TCP/IP. Nah, TCP/IP base yang menggunakan serialisasi dan remote procedure call untuk mengirim informasi bolak-balik antar objek jarak jauh. Bahkan sekarang kalau sudah menggunakan virtual akun, kita tidak perlu ini ya, kita tidak perlu repot-repot konfirmasi lagi, saya sudah transfer misalkan. Nah, tinggal sudah ada virtualnya, kita transfer, langsung saat itu juga sudah terkonfirm. Nah, secepat itu ya. Sangat benar-benar sudah ada metodenya. Itu kan juga salah satu bentuk dari RMI. Nah, di sini ya komunikasi antara klien dan server yang ditangani dengan menggunakan dua objek tadi, apa namanya, namanya yaitu stub sebagai di area kliennya, terus kemudian skeletonnya di arah servernya. Jadi sebelum klien meminta, di sini ada stub dulu ya, ada stub dulu yang menjembatani ya, atau menjadi middleware-nya, terus kemudian baru diterima oleh skeleton, namanya memang itu ya. Nah, itu baru masuk ke server seperti itu. Nah, komunikasinya kayak gitu. Jadi dia menjadi remote object interface-nya seperti itu. Terus kemudian, nah ini penjelasannya tentang stub. Nah, objek stub pada mesin klien membangun suatu blok informasi dan mengirimkan informasi ini ke server.
blok terdiri dari suatu identifier dari objek jauh, remote yang akan digunakan. Terus kemudian nama metode yang akan dieksekusi. Contohnya misalkan tadi pembayaran virtual akun ya metodenya adalah nomor virtualnya itu tadi ya. Nah, kita tinggal mengeksekusi itu terus baru bisa langsung terdeteksi gitu ya. Nah, kemudian ada parameter-parameter untuk JVM remote tersebut. Jadi sudah ada parameternya. Jadi kalau misalkan sudah dibayar ya juga sudah langsung terkonfirmasi, kita tidak perlu repot. Nah, dulu kan mungkin harus screenshot dulu, terus sudah transfer apa enggak. Nah, sekarang kan marketplace sudah perkembangannya sudah semakin cepat ya, teman-teman ya. Bahkan apa namanya sekarang lagi eranya pay later ya semuanya teman-teman ya. Jadi pay later itu penyedia layanan itu ya. Jadi lagi apa-apa semua sekarang pay later, bahkan GoPay pay later, Shopee pay later, terus tiket.com juga pay later, terus kemudian Traveloka juga ada pay later, terus Aku Laku, terus banyak ya. Nah, seperti itu juga salah satu penyedia seperti itu jasa layanan ya itulah pinjam duit ya. Nah, terus kemudian di skeleton. Nah, skeleton adalah dari sisi server. Nah, objek skeleton mengirimkan request yang diterima dari objek stub ke objek remote RMI yang dituju tadi. Jadi ada yang menjembatani, nggak langsung klien masuk ke server, enggak. Tapi dari klien diterima dari stub dulu, dari stub dipastikan masuk ke skeleton, baru dari skeleton tadi mengirimkan request yang diterima dari stub ke objek RMI tadi seperti itu. Jadi dia memanggil metode yang diinginkan pada objek real yang hadir di server. Terus kemudian meneruskan parameter-parameter yang diterima dari objek stub ke metode tersebut. Nah, di sini ya. Jadi dari sisi klien, terus kemudian di sini ada sisi server dan ini ada jaringan internetnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk RMI. Jadi pepanggil metode remote pada sisi klien. Nah, di sini harus ada parameternya. Nah, itu baru masuk ke objek stub. Nah, objek stub mengirim ke objek skeleton namanya. Nah, objek skeleton tadi mengirim requestnya ke pada server, terus kemudian mengembalikan lagi ke skeleton. Nah, skeleton tadi baru dibalikan lagi ke objek stub dan balik lagi ke klien. Jadi muter-muter aja itu koneksinya. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya kan sekarang sudah jarang benar-benar apa namanya error ya. Karena memang sudah ada metode yang menjembatani atau metode yang ngeremote seperti itu. Nah, itu dan ini adalah contohnya ya. Jadi ini yang simpel yang tak bilang tadi. Jadi saat ini aplikasi JNE dan Tokopedia, nah dia kan saling bertukar informasi ya. Nah, ini ada namanya metodenya RMI tadi menggunakan base-nya API, Application Programming Interface seperti itu. Jadi dia menggunakan base-nya API yang dia memang tugasnya untuk berbagi layanan. Jadi kita tidak perlu ribet. Nah, dulu kan misalkan apa namanya? Kita mau memastikan barang itu benar atau enggak ya kita harus tahu ininya dulu ya. Tahu nomor resinya harus ngecek dulu ke aplikasi JNE-nya dulu misalkan, terus kalau seperti itu kan ribet ya harus 2 kali. Sekarang kan tidak, semuanya sekarang sistemnya sudah enak banget, sudah ada remote metode-nya yang berkesinambungan. Nah, tugas RMI itu tadi untuk berbagi layanan tersebut. Nah, base-nya rata-rata memang Java ya, karena saya juga kurang tahu kenapa kok Java, mungkin karena memang dia lebih enak dan lebih mudah ya sepertinya ya. Karena memang saya sendiri bukan basic saya bukan programmer, cuman di sini RMI lebih kebanyakan menggunakan
JavaScript atau menggunakan pemrograman Java seperti itu. Jadi dia memanggil metode antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini kalau di Tokopedia ini juga jadi sebuah klien juga. Nah, karena memang dia ingin berbagi layanan dengan JNE yang jadi servernya. Jadi kita udah tahu ya seperti itu. Bahkan sekarang semua koneksi hampir seperti itu ya. Semua aplikasi apapun itu bukan cuma marketplace, terus Gojek, Grab dan semacamnya juga sudah menggunakan metode remote method invocation itu tadi supaya layanannya lebih terintegrasi dengan baik. Balik lagi ke arah interoperabilitasnya. Nah, jadi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya saling terintegrasi dan bisa saling berkomunikasi dengan baik. Nah, itu ada namanya RMI. Seperti itu. Oke, terima kasih. Gitu ya teman-teman ya soal RMI dan RPC. Jadi teman-teman mungkin dulu ngelihatnya ngelihatnya kok ini tiba-tiba ada seperti ini ya kan secepat itu padahal memang sudah ada remote method invocation-nya ada di situ. Oke, ada pertanyaan. Untuk konsep remote ini apakah ada tingkat keamanannya, Pak? Nah, ini yang sebenarnya gini, yang membuat aman itu di remote methodnya itu tadi. Jadi sudah ada prosedurnya ya, sudah ada mungkin sudah ada protokolnya juga yang di situ. Keamanan insya Allah sih sejauh ini kalau saya pribadi mungkin menggunakannya jarang ada kebocoran. Cuman kayaknya kemarin juga itu ada sempat kasus juga kalau tidak salah ya, Tokopedia itu kebocoran data ya kalau nggak salah ya, kebocoran data dari user berapa ribu gitu kalau nggak salah. Nah itu kasusnya gimana saya kurang tahu detail. Cuman selama ini untuk kepentingan keamanannya ya aman-aman saja sih, asalkan soalnya kan yang dilihat itu sebenarnya dari sisi klien dan server itu sudah terintegrasi dengan baik ya. Jadi sudah ada remote method invocation-nya yang berjalan di situ ya, antara dari sisi Tokopedia-nya yang jadi klien atau mungkin dari JNE-nya yang jadi server, atau misalkan kalau aplikasi Gojek-nya kita aplikasi Gojek sebagai klien dan servernya di aplikasi Gojek dan aplikasi yang lain-lainnya seperti itu. Nah, tingkat keamanan sih semoga aman ya. Itu nanti balik lagi ke arah keamanan jaringan kayaknya. Itu ada. Jadi balik ke arah konsep di cyber security. Nah, sekuritasnya. Nah, itu yang mungkin bisa dibahas di situ ya. Mungkin itu sih Mas yang saya tahu Mas Fajar. Kalau selama ini ya insya Allah aman. Insya Allah ya. Oh, siap, Pak. Insya Allah aman, Nek. Bilangnya sih gitu ya. Bahkan sekarang kan Nek lihat iklan-iklannya Gojek itu sekarang nyeleneh-nyeleneh ya. Jadi yang terbaru yang ini ya, yang rambut kribo itu tahu nggak ya? Jadi Nek dulu tidak ada Gojek, semakin lama sekarang ada ya. Itu pernah ngeliat nggak iklannya? Jadi lucu-lucu sih. Ya, iklan gitu kan bukannya yang itu sesuatu yang mudah diingat oleh masyarakat kan, Pak? Iya sih kalau berbicara iklan ya. Karakteristik masyarakat Indonesia kan suka hal-hal yang abnormal, Pak. Hal yang aneh-aneh ya. Tapi bagus maksudnya yang jadi dari Indonesia jadi yang jadi unicorn siapa? Tokopedia ya? Bukan Tokopedia ya apa kemarin ya? Yang jadi unicorn tuh saya lupa. Gojek ya?
Gojek apa sih? Yang jadi unicorn tuh Gojek kalau nggak salah ya. Iya bener ya. Unicorn dari Indonesia. Kurang tahu Pak. Maksudnya yang diakui dunia itu loh kalau nggak salah unicorn apa ya? Unicorn. Nah, jadi Gojek, ada Traveloka, Bukalapak, OVO, Kopi Kenangan. Wah, itu memang nek aku sih salut dengan Gojek ya. Nek dulu teman-teman di sini pasti semua tahun kelahiran tahun 90-an lah ya. Nek dulu kan tidak ada Gojek, tidak ada Shopee. Nek dulu itu zamannya cuman Nek Bukalapak sudah ada ya. Bukalapak itu sudah ada, tapi sebelumnya itu ada namanya Toko Bagus. Tokobagus.com. Toko Bagus. Nah, nek Toko Bagus itu ribet ya, teman-teman ya, harus COD, harus apa namanya? Memastikan barangnya dulu gitu kan, ketemuan COD. Nah, sekarang kan sistemnya nggak usah COD, yang penting kalau barangnya bermasalah kita tinggal refund aja, sesimpel itu. Karena dulu kan nggak, kita harus memastikan dulu nih barangnya tenanan ora ya. Nah dulu kan cuma ada Tokopedia, Toko Bagus, terus diakuisisi jadi OLX gitu ya kalau nggak salah ya, Toko Bagus itu ya. Ya. Benar. Terus dulu itu juga ada zamannya Kaskus. Nah, trade Kaskus buat jualan. Nah, dulu seperti itu. Terus Nah, diiringi sekarang lagi sama Facebook. ya Facebook. Bursa Facebook jual juga. beli. Bursa jual beli ya. Tapi sekarang itu masih ada loh. Maksudnya itu Wah, itu masih kalau mengudara, Pak. Facebook itu masih mengudara loh. Jadi banyak yang memang apa ya? Mungkin marketnya kali ya. Marketnya itu masih ada yang seperti itu. Gitu ya. Jadi saya itu pernah jual apa gitu ya. Tapi jualnya di maklar. Jadi saya pernah jual apa namanya, jual alat, waktu itu ya jual alat, didatengin sama orang. Nah orang itu ternyata makelar. Nah tak tanya dia jualan di mana. Ternyata tak tanyanya itu sama yang mau beli. Ternyata itu dia jualan di Facebook. Facebook masih kenceng ya ternyata ya. Nek sekarang kayaknya semua kita jual beli itu larinya ke marketplace ya, ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, terus beli-beli jatuhnya ke situ ya. Nah, nek dulu kan kita mau nyari apa-apa kan agak susah ya. Nah, sekarang sudah jatuhnya bahkan semua toko udah buka marketplace karena memang yang paling cepat, yang paling kencang. Jagoan FB, ini pengguna FB banget ya. Nek saya dulu juga FB soalnya. Jadi apa ya? Ya kita mengalami zaman-zaman dulu yang zaman absurd, zaman ribet ya. Mau apa-apa ribet, mau apa-apa. Tapi asik ya, maksudnya asik itu tantangannya di situ gitu loh. Tapi Iya. berkat Kalau ribetnya dulu enggak sangat terentang terhadap kejahatan. Kalau sekarang kan mudah tapi rentan sama kejahatan. Iya sih. Nah dulu kan ya seperti itulah. Aku dulu juga sempat jadi jualan di Toko Bagus itu kan, jualan-jualan apa Toko Bagus, terus buka trade di Kaskus gitu kan, masuk-masuk ke forum buat jual beli, ya, seperti itu. Sekarang kayaknya sudah jarang kalau Kaskus ya kalau saya lihat. Nggak tahu web Kaskus itu masih ada nggak ya? Nah, Kaskus dulu itu buat jual beli Kaskus. Nah, kayaknya sekarang masih ada Kaskus. Nah, ini legend ini ya. Legend banget ini. Trade Kaskus. Sekarang bahkan semua platform media sosial sudah bisa berjualan ya, teman-teman ya. Jadi dari Shopee, TikTok Shop, Instagram Shop, wah itu apa-apa lagi. Terus ada juga WA Bisnis. Terus apa lagi ya? Twitter udah bisa belum ya? Twitter belum. Kalau platform Indomerit sama Alfamart itu gimana? Maksudnya apa itu, Mas? Platform ya ada aplikasi sendiri ya, aplikasi kalau Indomaret belanja online-nya. Nah, itu saya kurang ngeh karena saya belum pernah make ya. Kayaknya sih mungkin hampir sama dengan sistem marketplace-nya dari Tokopedia gitu-gitu deh. Jadi dia belanja online-nya
nyari lokasi Alfamaret atau Indomaret terdekat mungkin ya, kayaknya seperti itu. Wah, ini Hartono Group apalagi ini ya. Baik, sekarang pokoknya semua apa-apa semuanya masuknya, bahkan sekarang untuk layanan web service pribadi itu jarang masuk ya. Bahkan sekarang kelasnya IKEA aja masuk ke marketplace. Saya juga heran loh. Kemarin coba saya lihat di Tokopedia itu sudah ada marketplace-nya ini IKEA resmi, IKEA Indonesia masuk ke masuk ke Nah, marketplace juga iya, ya. IKEA sama dealer itu masuk terus kasihan juga ekspedisinya kan Pak. Iya bener. Nah itu yang kasihan kan. Nah dulu itu nggak ada soalnya. Dulu itu masih pihak yo maklar lah nek dulu ya. Sekarang sudah ada seller resminya ya. Maksudnya mall, Tokopedia Mall ya. Mall apa ya kalau Tokopedia saya lupa. Kalau Shopee Mall ya. Nah, IKEA, IKEA aja udah ada. Sekarang kayaknya website IKEA-nya sudah nggak laris mungkin ya bilangnya seperti itu ya. Nah ini aja sekarang kayaknya soalnya mungkin balik ke ekspedisi ya. Ekspedisinya kan kalau di sini kan dia ekspedisinya by IKEA langsung ya. Tapi kalau sini kan pihak yang lain ya, bisa JNE, JNT, Kargo dan lain-lain yang mungkin itu ongkosnya lebih murah. Nah, itu ya. Dan kalau di sini kan bisa dengan bantuan pay letter ya, itu yang paling nikmat tuh ya. Ada Kredivo juga masuk ke sini, Indodana, GoPay Later, nah, semuanya masuk ke sini. Nah, sekarang sudah zamannya beli dulu bayar nanti. Wong Indonesia karena apa? Karena promonya lebih banyak di situ. Nah, pokoknya sih orang Indonesia itu paling simpel itu kalau ada promo udah mending pilih ke situ. Nah, apalagi kalau udah promo gratis ongkir lah. Wah, ini malah ngobrolin ngalung ngidul ya. Jadi pada intinya kayak gitu ya. Sekarang semuanya serba RMI, serba remote method invocation. Jadi apa ya? Lebih gampang lah ya, lebih gampang untuk terkoneksi. Wah, ini ternyata banyak yang masuk lagi ya tadi ya. Oke, saya absen kembali. Ini baru hadir ini tadi ya. Pay letter 40 juta ready. Siap. Saya nggak berani ya. Nanti Kok nggak ada malah promo pusing. waktu nikah ya, Pak? Hah? Promo Promo buat waktu orang nikah. Waduh, nah itu nggak tahu. Coba tanya tanya sananya ya. Tapi kalau platformnya itu ada sih kalau nikah itu. Tapi nggak tahu itu. Oke, saya absen ulang ya karena banyak yang baru. Ini tadi Mas Atta baru masuk ya Mas Atta ya. Ya, betul, Pak. Dari mana Mas? Rapat RT. Dota, Pak. Main Dota. Waduh, Dota. Asem. Besok main naruh aku. Mas Doni ini juga baru hadir, baru merapat. Gimana lancar acaranya di Grand Pacific, Mas? Acara apa tuh Jani? Event apa tuh? TE dapat ini ya, dapat project atau apa sih? Katanya koneksi tadi saya sempat ketemu Mas Fajar tuh. Lembur dari kemarin tuh ya. Ini sudah ada Mas Doni, terus yang baru lagi Mas siapa nih? Mas Fadli nggak kelihatan lagi ya. Mas Fadli belum ada. Mas Raka juga nggak ada. Mas Rifki Setiawan tadi izin ya. Nah ini sudah ada Mas Singgi juga sudah ada. Katanya tadi habis dari Grand Pacific ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini tanggal 16 bulan 12 tahun 22. Oke. Kok hilang? 16 12 22 22. Oke. Jadi yang tidak hadir ada Mas Fadli, Mas Raka ini nggak tahu ya kayaknya orangnya mungkin sudah resign mungkin ya. Terus Mas Reza ada, Mas Ripan, Mas Rifki tadi izin. Yang izin tadi Mas Rifki ya. Tadi siapa yang ngomong? Mas Fajar ya. Mas Rifki Setiawan toh? Iya kayaknya.
Oke, udah itu aja. Oke, sudah 8:30, mungkin masih ada setengah jam lagi. Ada yang mau bertanya dulu atau mau sharing-sharing apapun itu? Dota, waduh Dota. Semua ini gue hiburan ya. Ada yang main Dota nggak di sini ya? Kapan-kapan mabar lah. Mabar ya, mabar Dota, ojo mabar yang lain. Aku nggak doyan ya soalnya. Saya nggak main Mobile Legend, nggak main PUBG, kurang greget. Nah, nek nyekali Dota baru lebih greget ya, Ta ya? Ata? Kalah ya Pak, kalah. Asem, aku lagi iki ya, lagi abandon ya, aku lagi apa jenenge semua. Wah, mau ngomong ke Dota. Di sini ada yang main Dota nggak sih? Kayaknya anak 90-an mainnya Dota semua deh harusnya ya. Dota 2. Saya mainnya Tentris, Pak. Opo kuwi? Opo Tentris, kuwi Zuma. Tetris. Asem Tetris, Zuma, Maaf, Tetris, Zuma. Wah, ini mainan cah cilik, mainan cah cilik, mainan masa kecil ya. Nah, sekarang kayaknya juga jarang ya Feeding Frenzy. Farm Plant Frenzy. Zombie ya. Tapi itu sekarang dinaikkan lagi, Pak, dijadikan kayak poin-poin di marketplace, Pak. Jadi banyak yang Apa-apa. main. Oh iya toh. Kayak di Shopee gitu, Oh, Shopee game itu isinya seperti itu, Pak. Tiga jadi gitu. oh, aku malah nggak pernah ngikutin ya. Tapi ya lucu ya zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada Mobile Legend, belum eh ya enak sih ya. Maksudnya nek zaman dulu kan fokusnya ya bukan fokus di HP ya. Kalau ketemu ya fokusnya ngobrol. Sekarang kalau ketemu fokusnya di HP, main mabar, HP ini miring ke HP. Wah, kuwi sing sosialnya kurang jadinya kan. Nah, Dota, Dota kan cuman bisa main di komputer ya. Jadi, nek dulu itu ada dulu itu di Yu-Gi-Oh, wow, Yu-Gi-Oh, mantap itu Yu-Gi-Oh itu ya. Tapi nek game dulu jam sama sekarang itu kayaknya seru game dulu ya. Counter Strike, itu ada yang main Counter Strike. Wah, Harvest Moon masuk, wih. Harvest Moon, game legend ya. Masih di PS1 apa ya kalau nggak salah ya. Nah, saya juga sempat sekarang kan nggak ada ya orang yang main PS1, main PS2, wah itu udah nggak ada. Sekarang semuanya paling nggak minimal PS4, Xbox, PS5, PS3, wah PS3 itu ya masih ya mungkin ya, tapi nek dulu itu aku dua PS1 wis seneng banget. Oke, sudah jam 9:30 ini, mungkin kita sudahi dulu ya teman-teman ya buat perkuliahan malam ini. Oke, mungkin itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan buat malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Siap. Ayo kapan ngopi? Agendakan. Agendakan. Nah, Ayo. Iki kudu dipancing masalah. Ojo ini nunggu kalau aku. cuma diagendakan nggak terrealisasi. Jadi Besok ke jadi sana. cuman wacana. Nobar Pak, Cuman nobar wacana. ke dunia. Wah, wi masuk wi. Tanggal berapa? Besok. Minggu ya? Minggu toh finalnya ya? Minggu Pak, Masuk wi. hari Masuk Minggu yuk hari Tom. agendakan. Agendakan yuk, agendakan. Nobar di mana? Di TE. Wah, nek neng TE YouTubean monggo Pak.
Yuk kapan yuk ngopi. Langsung agendakan aja saya diundang. Nah, itu Mas Fajar. Jadi ora wacana. Karena kemarin aku modelnya kadang nek ora ono undangan apa namanya? Nanya dulu. Oh, siapa? Kalau di sistem Tinggal lingkungan tinggal WA. Ayo nongkrong sini ya di grup ya ya misalkan ya. Wah, siapa? merapat. Nah, gitulah. Kemarin sih kalau di kanan kiri saya seperti teman-teman sini sih kalau kita mengundang itu nggak cuma sekedar mengundang sih Pak. Dia yang kita undang itu harus menjadi sponsor juga sih Pak. Waduh sponsor. Oh siap kalau gitu. Aman. Angkringan gas, burjo gas, bang. Ngono kuwi ya. Nek Starbucks ojo, ngono kuwi ya. Suryo, Suryo. Suryo, ono sing madang ning Suryo. Wah, keren Pak. Herion Suryo. Suryo itu loh, Suryo samping LJH itu loh, ya kan? Ya depan laser tuh Pak. Angkringan Suryo. Wah, kuwi favoritku zaman kuliah cah. Tenan. Barangkali wis tau ketemu ning kono Pak, ning ora ngeh paling. Nek Sopo aku kae? nek pas zaman udah S2 udah jarang. Nek dulu awal-awal kuliah S1 sering ke Suryo dulu itu karena Gengsi kak kosan ya Pak ya, temen. masuk S2 di Suryo ya. Bukan, maksudnya gini, nek dulu kan ada temennya buat makan di situ kan masih mahasiswa kan murah kan. Nasi ngambil sendiri sego teri, wah pisang gorengnya yo gede. Masih ada ya sekarang ya. Angkringan Masih Pak. istimewa kuwi. Cuk, kapan-kapan lah diandai kalau di sana aku di WA Pak Suryo. Nah, merapat. Nah, gitu Pak ya. Masuk kuwi. Yap, Kalian kalian sering ke situ? sering Kalian sih Pak. sering? Sering Pak. Hah? Sering sama Mas Doni, Mas Inggi, sering. Kabar-kabar lah. Itu aku kangen Bapak Pak Suryonya itu. Wah, itu legend itu. Masih ada ya orangnya ya? Beliaunya ya? Masih ada Masih, nggak? Masih ya? masih lah. Masih dia yang Lagi melayani ya? separuh apa lagi satu. Oh, masuk-masuk. Yang cuma di teras rumah itu loh. Bener kan yang tak masuk Suryo deket Amikom itu kan? Bener, yang di ini, laser, depan laser itu. Depan Jogja laser laser. apa Jogja Laser itu kan yang jalan tembusan dari JH itu kan yang Betul, barat betul. jalan itu ya. Wah, itu Betul. langgananku biyen aku mangan ning kono iki mau ngentek 5.000 6.000, Bro. Warak tenan. Wah, istimewa. Kangen aku. Yuk kapan-kapan di grup ya. Pak Suryo nih, nah, nek aku selo tak merapat ya gitu ya. Diundang wae. Oke, siap, Bro? Siapa? Ya, Oke, siap-siap. Ya wis, mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Nek kita sering ketemunya kan di online, jarang ketemu langsung offline tuh. Tadi aku ketemu Mas Fajar tuh ya. Tak tanya mana yang lain, wah nggak tahu Pak, habis begadang katanya, habis ngejar, wah mantap nih. Remuk Pak, Wah remuk Mas Doni, remuk itu aneh. Ada event atau apa sih atau gimana atau di Grand Pacific itu? ada pameran Rifty sama ini Mobile Legend. eh, modelnya tuh Oh, kayak kalau Amikom mengadakan wisuda terus kita support internet gitu loh Pak. support internet gitu. Tapi ini bukan dari Amikom toh? Bukan. Bukan. Dari bukan, perusahaan yang lain misalkan ya. ya ada EO-nya sendiri. Oh, cuman di sini TE jadi vendor buat internetnya, koneksinya. Cair, 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 cair. Masuk. Jajake Remuk, Mas Doni dune iki. Wah, yuk Suryo wae ngirit wi tenan, yakin aku. yakin nih ngirit nih. Madang geden. Oh, ya wis lah, udah jam setengah 9, saya tak istirahat dulu ya. Apa Ya Pak. namanya? Kita ketemu lagi minggu depan. Saya izin live dulu ya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Pak, Bye terima bye. kasih. Siap.
Turu